Hai teman-teman, perkenalin nama aku Rafael Mertambolon. Kali ini aku akan membahas suatu kasus yang memang menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk kedepannya dalam hal tata kelola pemerintahan desa. Teman-teman bisa lihat dulu dan baca-baca kasusnya, dan teman-teman bisa pause dulu untuk membaca lengkap kasusnya. Ini kasus. Nah, teman-teman, kali ini aku bakalan menceritakan dan menjelaskan sebenarnya apa sih sebenarnya core problem dan suatu hal yang menarik dari kasus ini. Nah, ayo kita bedah lebih lanjut. Nah, teman-teman udah baca nih kan tentang kasusnya. Nah, jadi kalau kita baca kasus secara mendalam, kita bisa lihat nih bahwa Pak Andi sebagai kepala desa memiliki ambisi yang sangat besar dalam membuat desa olahraga. Jadi, kalau kita baca di kasusnya, ketika dia menjabat, dia langsung tancap gas pakai anggaran desa buat bikin lapangan bola yang sangat megah dan bagus. Tetapi, ironisnya, pada saat hujan deras datang di desa tersebut, jembatan utama yang menjadi prasarana yang digunakan oleh warga sehari-hari, bahkan oleh anak sekolah untuk pergi bersekolah, runtuh. Nah, kemudian ini yang menjadi pertanyaan, apakah ada permasalahan atau ada sesuatu yang janggal di sini? Mari kita bedah lebih lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir secara akademis, ada dua red flag atau dua permasalahan yang sangat besar dalam konflik atau kasus ini. Yang pertama, yaitu tentang karakter Pak Andi yang melanggar fungsi badan pemerintahan desa. Nah, di desa teman-teman, ada sebuah lembaga yang bernama Badan Permusyawaratan Desa, di mana memang BPD ini berfungsi sebagai fungsi seperti legislatif, tetapi dalam skala kecil, yaitu dalam fungsi pengawasan, dalam fungsi legislasi, bahkan dalam fungsi penganggaran. Nah, di dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa Pak Andi digambarkan seperti seorang arogan dan melangkahi BPD itu sendiri. Dalam hal ini seharusnya Pak Andi harus bisa berkoordinasi dengan BPD agar apa? Agar semua permasalahan seperti jembatan tadi tidak terjadi gitu. Dan seharusnya mengenai lapangan tadi bisa menjadi seharusnya yang dipertanyakan. Kenapa bisa lewat dari diskusi dengan BPD bahkan masyarakat. Nah, yang kedua adalah masalah partisipasi warga. Di dalam cerita ini dan dalam kasus ini ada begitu banyak yang dilangkahi oleh Pak Andi, itu bagaimana kemudian partisipasi warga dihiraukan. Kenapa? Karena seharusnya Pak Andi tahu bahwa memang yang menjadi suatu hal yang urgent dan menjadi suatu hal yang diminta oleh masyarakat yaitu memperbaiki jembatan ini terlebih dahulu, di mana hal yang primer. Tetapi Pak Andi lebih memilih hal yang sekunder bahkan tersier, dalam hal ini lapangan bola yang sangat megah, untuk menghabiskan anggaran desa pada tahun tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama. Nah, sebenarnya apa sih kira-kira solusi yang bisa kita laksanakan dalam permasalahan atau kasus ini? Nah, yang pertama, yaitu kasih efek jera lewat mediasi pemerintah yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Dalam hal ini camat, bahkan bupati atau wali kota sekalipun bisa turun langsung untuk melakukan mediasi antara Pak Andi sebagai kepala desa, lalu BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat. Agar apa? Agar bisa dikaji ulang masalah lapangan bola, bahkan tentang jembatan ataupun penganggaran desa yang lain. Lalu yang kedua, yaitu membuat Musdesus atau musyawarah desa khusus darurat. Kenapa darurat? Karena masalah jembatan tadi merupakan suatu hal yang sangat genting, di mana kemudian jembatan tersebut menjadi sarana perekonomian warga, bahkan untuk sarana pendidikan anak-anak. Nah, kemudian harus dilaksanakan pertemuan antar warga, BPD, dan semua stakeholder dari desa tersebut untuk membahas masalah ini. Nah, teman-teman, apa sih kira-kira sebenarnya pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Sebenarnya pesan yang bisa kita ambil bahwa esensi dari pemerintahan desa yang baik bukan seberapa megah, seberapa mewah, seberapa cantik infrastruktur yang ada di desa tersebut. Tetapi sebenarnya bagaimana kemudian seorang pemimpin, dalam hal ini kepala desa, bisa peka dalam meneraskan ambisinya dengan pemenuhan kebutuhan rakyatnya atau warganya, atau bahkan keselamatan warganya. Kenapa? Karena semua hal infrastruktur yang megah tadi tidak akan berguna atau tidak akan bermanfaat ketika warganya yang tidak sejahtera. Sekian dari saya. Pak, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di bedah kasus 100 selanjutnya. Dadah.